Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftar. Qalu ma hadza illa sihrun muftar. Wala sami'na bihadza bi abainal awwalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya dipertemukan oleh Allah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi amalan yang dinilai oleh Allah sebagai amalan yang husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kajian kita di surat Qasas di surat 28. Beberapa ayat Pak Bu di surat Qasas itu memang banyak yang isinya itu cerita, artinya menceritakan perjuangan orang-orang zaman dahulu, para nabi juga terhadap orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang kafir. Artinya di dalam surat Qasas itu bukan berarti hanya sebuah cerita, tapi itu adalah suri teladan apabila kita memperjuangkan agama Allah seperti perjuangan mereka itu. Itu harapannya diaplikasikan dalam kehidupan kita, bukan sekedar cerita. Dari cerita ini ada sebuah kisah, ada pendidikannya atau pelajarannya untuk kita. Nah, sekarang tiba di ayat 36, karena Allah menceritakan satu ayat begini. Masih dalam ceritanya Nabi Musa memperjuangkan Islam. Di surat 28 ayat 36 yang sudah saya baca tadi, bahwa Nabi Musa mulai menghadapi Fir'aun, mulai kerja ini. Jadi berjuang itu tandang temenan juga. Kalau bahasa kita itu cancit tali wondo, bukan cincing-cincing. Setelah seburu pisan betul ngadan. Cancit tali wondo itu benar-benar memperjuangkan dengan mati-matian yang dipimpin oleh Allah dengan wahyu dan mukjizat. Orang yang dipimpin oleh Allah dengan wahyu dan mukjizat itu pasti kehidupannya menang di dunia, menang di akhirat. Kalau toh orang yang berjuang itu harus mati misalnya, menang dia karena menjadi syahid. Sedangkan orang yang kafir tidak syahid. Nah, di sini ceritanya tidak sampai mati. Artinya perjuangannya itu mulus benar-benar, walaupun berliku-liku, menjadi pelajaran untuk kita.
kalau memperjuangkan Islam itu tidak keteteran gitu loh, sungguh-sungguh sebagaimana Nabi Musa yang ditugaskan oleh Allah kepada penguasa yang zalim. Sampai terjemahkan ayat 36 surat 28. Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat kami yang nyata, mereka itu Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa membawa mukjizat yang nyata, yang dari Allah, yang benar. Apa kata mereka? Mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami belum pernah mendengar seruan yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu. Nah ini. Jadi tanggapannya mereka kalau tidak dapat hidayah itu ya jadinya seperti ini. Ini adalah sihir. Padahal kalau dia dapat hidayah, tidak bisa mengatakan sihir. Karena Nabi Musa itu sejak kecil sudah diketahui oleh Fir'aun karena hidup bersamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu dikeruskan oleh Fir'aun, dikeruskan begini. Kami belum pernah mendengar. Dikeruskan ini. Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini. Seperti Musa ini. Pada nenek moyang kami dahulu. Ya mesti itu Pak Bu. Mukjizat itu kan tidak berulang. Setiap nabi, setiap rasul itu punya mukjizat yang tidak diulang. Kalau sudah habis ya tidak akan berulang lagi sampai hari kiamat. Tongkat Nabi Musa itu bisa membelah laut. Pak. Kalau sudah Nabi Musa tidak tugas untuk membelah laut, masih lautnya ditotok-totok ya kan terbelah. Paham kan jenengan? Masih tongkatnya dikeplek-keplek no balak-balik ya pancet lautnya. Karena itu tidak harus tongkat membelah laut itu, masih dengan tangan bisa saja. Itu sebagai syarat Allah yang menentukan. Seperti kita ini Pak Bu, disuruh berusaha. Allah yang menentukan. Nah, dan maka di sini ayat ini mereka menyamakan dengan orang dahulu. Karena rupanya Fir'aun ini juga memandang orang-orang dahulu itu tidak seperti ini. Artinya tidak ada seruan model seperti ini pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Ibrahim, pada zaman Nabi yang lain. Atau di nenek moyangnya yang bukan Nabi, bukan Rasul. Bahasa saya Pak Bu, ini jenenge ngeduk-ngeduk no nenek moyang. Dianggap perbuatan nenek moyang itu harus diulang kan? Perbuatan nenek moyang itu harus diulang lagi. Enggak begitu Bagus. Ya oleh nenek moyang itu oleh hidayah dari Allah. Kalau tidak dapat hidayah, masa kita ulang? Misalkan nenek moyangnya itu orang Papua dulu sebelum mengenal pakaian tidak berbaju, masa kita ulang nggak berbaju? Kan namanya kemunduran. Sekarang sudah ada jas, bukan cukup baju, jas. Maka Bapak Ibu sekalian, sering terjadi dalam kehidupan ini ketika orang itu tidak bisa menerima dakwah Islam, itu yang diajukan adalah
kebiasaan nenek moyang. Kalau dia tidak bisa menerima aturan dari Islam, dari Al-Quran, maka dia masih memperkuat kedudukan atau sesuatu yang dilakukan oleh nenek moyang dulu. Itu dipertahankan. Nggak mau ada perubahan, nggak mau tajdid, tidak mau perubahan. Contoh saja ya, kalau di dalam Quran surat 31, surat Luqman, di ayat 21 itu Allah menyatakan begini, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Surat 31 ayat 21. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Kenapa sih diturunkan Allah? Al-Quran. Al-Quran. Kalau disuruh ikuti Al-Quran, komentari apa? Mereka menjawab, tidak. Tidak. Komentar, mau, tidak mau. Kenapa kamu tidak mau? Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Ini loh, namanya itu sejak dahulu, termasuk raja ini. Raja itu kan jadi mikirnya wis mateng loh bang. Nah raja ini melok nenek moyang, itu raja keplek gitu. Walaupun Fir'aun itu terkenal, tapi keplek namanya. Dia itu masih mempertahankan nenek moyang. Mestinya ada perubahan, berubah baik gitu. Begitu datang Musa untuk membawa risalah dari Allah, diberi pegangan oleh Allah, bukti yang nyata yaitu mukjizat, ditolak. Dianggap Musa itu tukang ahli sihir. Lalu mereka, Fir'aun dan bala tentaranya itu mengatakan, belum pernah ada ajaran seperti ini, belum pernah ada sejak dahulu pada nenek moyang kami. Ya mesti ayo nenek moyang gak ngerti kok. Ya kerumunan pelajaran dulu dari nenek moyang yang gak ngerti itu. Yang ngerti itu yang dibimbing oleh Allah menurut Rasulullah, menurut Rasul-Rasul pada waktu itu. Sesuai dengan kitab yang diturunkan oleh Allah, bimbingannya itu, pegangan bimbingannya itu seperti itu. Tapi kalau mengikuti kebiasaan orang yang tidak mengikuti ajaran kita, tidak bisa dibuat pedoman dalam hidup itu. Tidak bisa, itu hanya zon. Apa zon ini? Hanya prasangka. Saya tak berbuat begini, nanti harapannya seperti ini. Ya, itu prasangka, bukan ajaran. Betul. Jadi membuat, tapi dia berprasangka dengan perbuatan itu nanti akan berpengaruh seperti ini. Betul. Padahal tidak ada pengaruhnya. Itu namanya zon. Oleh karena itu dipesan oleh Allah sebagaimana di surat 6, ini pesannya untuk kita semua. Di ayat 116 Allah menyatakan gini, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, Nah, sekarang kalau orang-orang yang berbuat di muka bumi itu kamu ikuti saja, mbahmu kamu ikuti, nenek moyangmu kamu ikuti,
kemudian nenek moyang menciptakan dengan don tadi, kemudian ditularkan ke bawah sampai anak cucunya. Kalau kamu mengikuti mereka, mereka itu kebanyakan melakukan seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya dulu, bukan dasar hukum dari Allah. Makanya diturunkan Nabi itu untuk meluruskan supaya orang itu menyembah kepada Allah saja, tidak mengikuti zonnya nenek moyang. Ono wong zon ini zon kepingin panen padi saja, padinya itu ditaleni di kelabang, kayak uang urip, kayak uang di kelabang. Padinya sebelum dipanen tuh, padinya itu kelabang. Kemudian sebagian diambil, dibawa pulang, diletakkan di rumah, agar supaya padinya itu tidak cepat habis, bisa rekah. Itu zon itu. Zon lek gak didol ya rekah Pak Bu. Modalnya saiki panen itu gak ngono ada. Ya. Nok sawah itu wis dadi dhuwit ya. Jadi nggak bisa terus tadi di lumbung rumah itu sejak dahulu seperti dulu gak iso aku. Ono sawah wis didol. Itu gak bomo ya. Walaupun padinya yang digegem itu dibawa pulang diletakkan di rumah. Nggih. Wadai padi itu dalam rumah jenenge lumbung. Dulu lho ya. Lumbung itu wong don lho nggih, don. Misale lumbung itu dikei godhong kluwe. Dilemeki godhong kluwe. Lah, zonnya ben luwe-luwe, ngoten lho. Yo gak iso lah wong loro yo didol Pak Bu, gak luwe. Ditombo. Mboten saged luwe. Iku zon saja. Prasangka saja. Nah begitu tuh diikuti, dipertahankan oleh anak cucunya, mbahku biyen, bapakku biyen, ngoten. Jadi wong kula wis tuwek Pak Bu, wong wis tuwek. Omongane digugu karo ciri-ciri niku. Jadi wong tua walaupun wong wis setengah-setengah, kertas setengah-setengah. Enggak, cerdas enggak, gak cerdas enggak. Ini jenis setengah-setengah. Lah wong wis tuwek, setengah pun bisa. Omongane lho digugu daripada kiai sing ngandani dengan Quran tadi lho. Itu kenyataan di masyarakat. Makanya mereka itu mengatakan kalau diajak kepada Quran mengatakan tidak. Allah berpesan kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini berbuat, terus ya Allah katakan, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan yang benar, jalan yang Allah, jalan siratal mustaqim. Akan sesat kamu kalau kamu mengikuti. Kenapa kok bisa menjadi sesat? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Ini masalahnya. Jadi yang diperbuat itu karena persangkaan, bukan tuntunan, Mbak Bu. Sedangkan perbuatan yang namanya ibadah itu, yang namanya sakral itu harus ada tuntunan dari Allah. Kalau tidak ada tuntunan, tidak bisa dipakai. Itu namanya menyalahi Rasulullah. Terus yang kedua, singgarai menyesatkan kamu. Jadi yang pertama itu persangkaan, yang kedua, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ini berdusta terhadap Allah. Berdusta itu bohong.
bujui. Acara itu di atas namakan Allah. Kenapa? Karena sebuah acara itu dimasuki Quran. Sebuah acara itu acaranya ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Orang mengira bahwa perbuatan itu perbuatan yang baik. Padahal kalau itu tidak diperintahkan oleh Allah, membuat kita sesat menurut Allah di ayat ini. Banyak perbuatan seperti itu. Kalau kita misalkan melihat di Jawa Tengah, itu ada Pantai Kritis. Parang, ono parang ini. Oke, Parang Kritis. Itu Jawa Tengah kan? Iya. Jogja. Oke. Itu jauh banget. Di sana itu ada setiap tahun mengadakan upacara di Parang Kritis. Itu selama 9 hari. Ada yang 7 hari loh. Hari pertama bacaan sholawat Nabi. Hari kedua ada istighosah. Hari ketiga bacaan Quran sampai khatam itu. Oke. Hari keempat ada pengajian. Hari kelima mulai bersih-bersih. Hari keenam dan ketujuh larungan ke Parang Kritis. Sakjane tujuannya larungan Parang Kritis. Tapi dikemas ini. Dikemas karo bacaan Quran, dikemas bacaan sholawat, dikemas dengan bacaan yang lain. Ini gue juga berdusta terhadap Allah. Inilah yang membuat menyesatkan kamu dari jalan Allah. Makanya kita tidak boleh pokoknya uang lakoni terus melo. Itu bagian lakoni ojo. Ono tuntunan ini enggak tentu. Rasulullah pernah melakukan apa enggak? Betul. Kalau Rasulullah pernah melakukan, di Quran ada tuntunannya melo. Jadi sisi perjuangan kita sekarang itu seperti itu. Kalau dulu Nabi Musa, Pak Bu, dengan membawa mukjizat yang nyata kepada Fir'aun dan bala tentaranya, dia cek oleh Fir'aun, ini adalah sihir yang nyata. Dan belum pernah ada orang yang mengajarkan semacam ini. Ya mesti nggak kode ya. Oh, setiap nabi, setiap rasul itu mempunyai metode sendiri-sendiri dan mempunyai mukjizat sendiri-sendiri. Ya gak kode. Nabi Ibrahim itu dibakar, tidak terbakar, seujung rambut saja tidak terbakar. Itu gak kena dibaleni mana, gak kena dibaleni mana. Misalnya setahun musuh Nabi Ibrahim dibakar, kebakar Pak Bu. Oh itu memang mujizat, tidak bisa dibuat-buat itu. Datangnya secara tiba-tiba, tapi dengan cara Allah perintah. Dengan apa itu? Yang apa yang ada di situ? Nabi Isa itu diberi mukjizat apa? Salah satu di antaranya di Quran surat 3 ini loh, Manjaro. Nabi Isa itu di Quran surat 3 di ayat 49 itu diberi mukjizat dari Allah. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayatin tayri fanfuhu fihi fayakuna tayran biidznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uqiyal mauta biidznillah wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma ta'kuluna wa ma tadhakiruna fi buyutikum. Untuk beriman apa? Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, Nabi Isa itu Rasul Bani Israel. Terus yang berkata kepada mereka,
Ngeten. Nabi Isa muni ngeten. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Nah di sini sudah diomong kali Nabi Isa, saya datang kepadamu membawa mukjizat. Jadi datang kepadamu buatan los-losan buatan. Aku membawa mukjizat dari Tuhan, kamu dari Allah. Betul. Nah di sini mukjizat apa? Yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Oh, tanah itu ini terus kayak cocok ini kayak burung. Terus Kemudian aku meniupnya. oh ditiup. Lanjut. Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Ini berteman tanah ini bang. Tukok burung, burung tukok tanah ini bang. Mak ini terus kayak cocok disebut wih berteman jadi burung. Wong sing gak paham lah kayak Tuhan. Halo? Oh, ngono Isa itu Tuhan. Nyatane lemah jadi burung. Padahal itu biidznillah dengan seizin Allah. Sudah diomong oleh Nabi Isa. Nomor loro. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Wong buta gak ketok sejak lahir bang. Dosa bensret waras. Gak ada dioperasi kayak pulau dioperasi ngene sikile. Dingklang pirang-pirang dino ngeten iki. Nggih. Langsung dioperasi bang. Dosa ngeten bang. Melek langsung. Tapi ini semuanya biidznillah. Nomor 3. Dan orang yang berpenyakit kusta. Nah, penyakit rodoli diusap itu waras. Nomor 4. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Wong mati lebih salah pitung dino. Kayak awake dhewe mati lebih pitung dino wis apa rupane? Ya wis cetok lah Bu. Nggih. Pada umumnya menungso iku lek wis mati dipendem nang jero tanah iku ya soleh sak minggu wis metu sete. Nggih. Diusap ini, didodok terus diusap ini. Bismillah dengan izin Allah. Wong ini urip apa? Orangnya itu hidup. Wong sih gak ngerti kalau itu mukjizat, dianggap Tuhan. Betul. Nah, lek wong urip, apa terus melayu-melayu ngono wong. Nah, iku sing gak diceritakno kok. Ya apa uripe iku mang. Apa urip terus mulai, terus apa urip aku terus mati maneh karo. Kalau ceritanya. Tapi wong mati diusap urip maneh. Dengan izin Allah. Si nomor 6. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan. Loh, si Oma Nabi Isa itu roh. Apa sing dipangan? Mau ono godho telo roh. Mau ono kolak kacang hijau roh. Walaupun tidak dikandani, itu semuanya dari izin Allah. Kemudian wonten itu mboten saged digawe-gawe pada suatu ketika. Nah, setiap wong mati ini tak urip napa ya. Wong mati didodok terus diusap gak iso, Pak. Mukjizat itu datang sewaktu-waktu ketika dia sangat dibutuhkan. Rasulullah itu loh, tangannya enggak apa nih. Ketika masyarakat yang mengikuti Rasulullah mau perang, tanah yang lapang itu panasnya luar biasa. Laporan, ya Rasul, ini kalau kita tidak bisa minum, mati ya Rasul. Hewan-hewan yang kita tumpangi mati, kita semua nggak kuat ya Rasul. Panasnya seperti ini. Rasulullah menyatakan ini ya, kancamu kon mrene kabeh, kon nggawa wadah. Istilah yang betotong, Bang. Berapa? Betotong. Kertas. Oke, betotong.
Nggih. Ora ini. Dengan izin Allah Pak, banyu metu tuh tangan ini. Rocok. Semua pasukan yang sekian banyak, semua hewan yang ditumpangi bisa minum dengan hilang hausnya, sehat lagi, orangnya sehat lagi. Airnya begitu orang sudah tempatnya tadi, tongnya tadi sudah penuh semuanya, Bapak bisa lihat, mandek dewe, padahal lo kalau selang itu gini jero tanah, itu namanya nopo mukjizat. Tapi lu gak kena dia jajal-jajalan aku. Yang pisan itu dah, betul. Dalam posisi yang sangat penting mukjizat itu datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak mengerti kalau itu mukjizat. Makanya kayak Fir'aun ini, begitu Nabi Musa membawa mukjizat yang sangat nyata, dianggap gak cocok wong biyen itu gak ono ajaran model ini ngoten. Maka di tafsirnya Ibnu Katsir disebutkan Allah menceritakan kedatangan Musa dan saudaranya Harun kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya di kerajaan itu. Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang nyata yang telah dianugerahkan Allah kepada keduanya untuk membuktikan kebenaran dari berita yang disampaikan oleh keduanya dari Allah yang memerintahkan agar mengisahkan Allah dan mengikuti perintah-perintahnya. Nah, mukjizatnya itu seperti apa? Mukjizatnya Nabi Musa itu salah satu diantaranya yang kemarin itu sudah kami sampaikan. Nah, seperti ini ya Bu. Salah satu diantaranya ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun, maka ditunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah itu. Nah, seperti ini. وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بخليقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Salah satu diantaranya tongkat diletakkan langsung menjadi ular. Mereka punya tampar juga diletakkan menjadi ular juga, tapi akhirnya dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Makanya mereka yang tukang sihir itu Bang mengetahui ini bukan sihir kalau gitu. Ini mesti mukjizat dari Allah. Karena itu mereka sujud kepada Nabi Musa itu sujud hormat maksudnya. Mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Meninggalkan Tuhan Fir'aun. Nah, maka di ayat yang lain Pak Bu, Fir'aun mengancam, maka di tafsirnya Ibnu Katsir tatkala Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya menyaksikan, melihat dengan mata kepalanya sendiri, sehingga mereka yakin dalam hatinya bahwa hal tersebut datang dari sisi Allah. Mereka itu sudah yakin. Maka mereka dengan kekafiran dan kezalimannya berbalik mengingkari dan mendustakan. Itu karena kafir. Karena kezalimannya itu akhirnya tidak bisa menerima kebaikan. Walaupun sudah di mukanya itu benar, mereka tidak akan bisa mengatakan itu benar. Karena ditutupi dengan kekafiran itu. Contoh ya, Abu Jahal itu
Tahu nggak Nabi Muhammad itu seorang nabi, seorang rasul? Tahu. Tapi kenapa Abu Jahal tidak mengikuti? Karena ditutupi kekafirannya, kesombongannya, Bapak. Sehingga hatinya keras seperti batu. Saiki Abu Jahal didudukin malaikat oleh kuburan. Dan itu gak leren-leren sampai saiki ya, itu zaman dia. Sampai hari kiamat nanti. Setelah hari kiamat masuk neraka. Begitu juga Fir'aun. Nah, kuburan sekarang itu tutup ini, walaupun jasadnya di luar. Keangkuhan Fir'aun ya. Demikian itu karena kesewenang-wenangan dan sikap angkuh mereka dan tidak mau mengikuti perkara yang baik. Untuk itu mengatakan begini mereka, mahada illa sihrun muftar. Ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat. Tujuannya dari Fir'aun ini. Sihir ini yang diada-adakan dan dibuat-buat dengan tujuan menentang Fir'aun untuk menyaingi kekuasaan melalui tipu daya. Pikirannya Fir'aun betul. Padahal itu mukjizat. Lalu keangkuhan Fir'aun ya, mengaku menjadi Tuhan. Contoh di surat 79 mulai ayat 21 sampai ayat 26. Surat An-Nazi'at. Oke. Surat An-Nazi'at di ayat 21 sampai ayat 26. Tuh, mereka itu Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan, mengucapkan di atas pengikut-pengikutnya, para pejabat tingginya. Artinya kabinetnya diundang, orang-orang yang terpenting, yang pejabat-pejabat tinggi itu diundang, kemudian dia mengatakan sebagai Tuhan dirinya. Nah, itu dipisahkan di surat 79 ayat 21 sampai 26. Nah, ini baru. Surat 21 ayat 79, surat 21 ayat sampai 26. Ampun ketemu? Oke. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Fakadzdzaba bawa asor. Mereka Fir'aun, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Summa adbaro yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Berpaling dengan mukjizat tadi, lalu berusaha menentang Musa. Summa adbaro yas'a. Fahasara fanada. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Pembesarnya dikumpulkan terus Lalu berseru memanggil kaumnya. Kaumnya dipanggil dengan lantang. Musa muningat Fir'aun muningatkan ayat 24. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Mengaku dirinya paling tinggi. Maka Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya Fir'aun itu fa'akhadahullahu nakalal akhirata wal ula. Maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan adab di dunia. Di akhirat itu ya sampai saiki wis mati, di dunia wis diadab kecemplung laut merah. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini pelajaran, itu pelajaran. Jadi tidak sekedar cerita nih. Jadi dalam hidup itu ngoten itu jadi pelajaran. Kembali ke sini. Contoh lagi,
Fir'aun itu diktator dan pembuat kerusakan. Itu diceritakan sejak awal. Fir'aun membagi rakyatnya dalam kelas-kelas sosial dan bertindak sewenang-wenang. Dibagi-bagi Pak Bu. Kayak nongone Hindu nih. Nah, ono kasta Waisa, ono kasta Sudra, ya, ono kasta Brahmana, ono kasta Kasatria, dibagi-bagi begitu, Pak. Sehingga orang itu status sosialnya, Pak Bu, tidak terhormat kuliah. Sing nasibnya jadi kasta Sudra, Pak. Sana malah tadi kongkong nah itu loh Bang, gak iso naik, belajarnya nggak bisa naik, menjadi pembantu saja, menjadi orang-orang pekerja berat saja, kasta Sudra. Tapi kalau sudah kasta Brahmana beda mana Bang? Kasta Brahmana itu sing ongkang-ongkang tapi dihormati oleh orang, diyakin ngoten loh. Itu dikisahkan di surat 28 ayat 39 sampai ayat 42. Nih. Namanya terjemahkan ini. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi Mesir tanpa alasan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kamu. Oh iya. Dianggap alah, kau nak mati, betul. Kau nak mati. Kalau aku mati, tidak akan kembali kepada Tuhan Allah, tidak ada. Jadi gak percaya, Bang. Dianggap mati, ya wis mati, betul. Saya ini dirasakan teman-teman. Digebek sama malaikat. Ayo, aku pengen balik mulai, gak iso kan? Gak iso. Orang itu kalau kafir Bapak, katanya mati saja, katanya mati, jaluk balik nang dunia. Digurung mati loh. Contoh ya, di surat 23 ini. Surat 23. Di ayat 99, surat Mukminun. Nih, di ayat 99. Allah menyatakan ini, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Dan aku Tuh, surat 23 ayat 99. Oh. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Demikian keadaan orang kafir itu. Demikian keadaan. Nopo keadaannya? Ini. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, Jadi kedatangan kematian wis mati apa dereng? Dereng. Kedatangan mati. Jek sekarat. Jenenge sakaratil maut. Jek sakaratil maut. Jadi si ana bekal itu. Lek wong kafir kedatangan sakaratul maut, wonge menjerit ngeten. dia berkata, Perkataan ini menjerit. Karena di Quran itu tidak ada kalimat yang mereka menjerit enggak. Dia berkata gitu maksudnya. Menjeritnya dan ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. dia itu baru dikubur. Dia ada berbayang Allah. Kembalikan saya ke dunia ya Allah. Lo jin dunia kok. Burung mati wong ini, cuma kafir. Ada. Wong golek kafir begitu sekarat, jaluk bari nang dunia. Apa tujuannya? Ayat 100. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Oh ini. Maunya dia berbuat amal soleh yang telah ditinggalkan. Tapi sudah wong sing ati lho. Wis kadung roh. Dia ditunjukkan neraka oleh Allah.
Jadi kate mati diungkan neraka, siksa Pak. Jaluk balik nandunya kepingin harta benda sing ditinggalkan itu mau dipakai untuk berbuat baik. Nah, harta benda sing ditinggalkan itu lak akeh to. Ono sing berupa tanah, ada yang berupa rumah, ada yang berupa uang, ono sing berupa ATM, gitu. Itu kan harta. Ya Allah, berilah saya kembali ke dunia lagi. Kalau saya dikembalikan ke dunia, aku akan beramal soleh terhadap yang saya tinggalkan. Tapi dijawab oleh Allah. Jawabannya itu. Sekali-kali tidak. Tidak bisa. Yo gak muni ngono Pak Bu. Artinya wong mati katene mati itu dikatakan tidak bisa mboten-mboten. Ayat ini menyebutkan lek wis keadaan seperti itu walaupun mereka menjerit sekeras-kerasnya dijawab oleh Allah untuk pelajaran kita. Tidak bisa lebih sulit itu. Karena kafir. Terus Allah menyatakan begini. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Itu hanya perkataan saja yang kamu ucapkan. Tidak sungguh-sungguh kamu. Mau tak bahasa pulau. Mau tak kayak sehat mana? Yo pancet dulu. Mau jadi kafir. Tidak akan berbuat lagi, baik lagi. Allah menyatakan begini. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, di sini disebutkan barzakhun itu dinding loh. Barzakhun itu dinding. Dinding itu yang ini ya. Ini dinding. Dinding itu batas lah. Jadi ini dunia, niku alam kubur sampai nanti ke alam akhirat itu batasnya ini dinding. Dinding niku alam kubur loh. Ono alam akhirat, alam maksar. Jadi ini alam dunia, dindingnya itu alam kubur, sebelah dinding sana alam akhirat. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan sampai hari kiamat nanti. Di kuburan itu sampai hari kiamat. Itu jawaban Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini disebutkan mereka tidak akan merasa, menyangka bahwa mereka tidak akan kembali kepada Allah. Lo kembali. Sing kafir balik nang Allah urusane, sing munafik balik nang Allah urusane, sing iman yo balik nang Allah urusane. Tidak ada yang tidak kembali ya, semuanya kembali. Kita itu nanti semuanya kembali kepada Allah. Jangan enak-enak kita itu. Nanti akan ditanya. Urip ini ditanya. Pegelmu mbok gawe apa? Kok gawe tenger-tenger ambek delok sapa? Ditakokno oleh Allah. Pegelmu lho kok gawe delok tok-tok ah. TikTok nomor tok-tok. Oh no, pegel delok TikTok kayak pegel. Lanjut. Di surat 28 ayat 30 ayat 40. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Nah ini. Terus? Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang dolim. Dulu orang dolim itu pada akhirnya mereka dilempar ke laut, dia diberi lemah, utawa digempur sampai banyu, utawa digempur sampai angin, utawa digempur sampai gempa. Wong dolim itu. Ayat 41. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Nah, enak loh Bapak. Kami jadikan mereka pemimpin yang menyeru
manusia ke neraka. Lah, pemimpin menyeru ke neraka. Subhanallah. Gak enak. Lanjut ayat 42. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini, dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi non dunia dilaknat, di akhirat jauh dari rahmat. Terus gak enak tak urip. Jadi begini tidak enak urip, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Oke, sampai tinggali terjadi surat 40 ayat 23 sampai 24. Kemudian surat 40 ayat 26 sampai ayat 28. Oke. Soalnya nek dituduhno gak diwaca nggih. Oh dituduhno kata-kata gak diwaca. Ya. Tapi saya sudah berusaha untuk menunjukkan dia. Seperti tak tunjukkan. Nanti surat 26. Nah, iki sing biasa iki sing diwaca niki. Surat 26 ayat 16 sampai 19. Niki. Sampeyan terjemahkan. Surat 26 ayat 16 sampai 19. Maka Oke. datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, Oke. dan katakanlah olehmu, Oke. sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Niki keliru niki ya. Niki mestinya surat 26 ayat 16 sampai ayat 19. Oke, terus Lepaskanlah Bani Israel beserta kami. nah, Nabi Musa ini lepaskan Bani Israel biar Bani Israel mengikuti saya kepada Fir'aun ngoten. Ojo mbok cekel tapi jadi budak. Lepaskan Bani Israel supaya mengikuti saya. Fir'aun mendingnya tenang. Fir'aun menjawab, Nih, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami? loh, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami? Tunda kamu. Hanya di sini ada kan malah Fir'aun ya. Nabi Musa malah Fir'aun. Terus Fir'aun mendingnya tenang. Waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Awakmu biar lo tak rambut kecil. Kau tak keloni barang bahasa pulau. Tapi lo ini kau kalimat ke keloni. Enten. Oke, wong le muni le undat-undat biasa lek muni ngoten barang dong ya. Ciri amu ku tak gendong alon itu. Tak kudang-kudang, tak keloni. Tahu dia mugo sampai saiki bahasa kita lho nggih. Nggih. Fir'aun undat-undat, kon biyen lho uripmu lho bersama aku, keluargamu. Tak ramut kon sampai kamu beberapa tahun umurmu, sampai kamu joko. Nggih. Terus ayat 19. Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Nggih. Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna. Nah, berarti kon gak terima kasih karo aku, ngoten. Nanti sampai lihat ya. Waca maneh gen di surat beliau. Kemudian Bapak bisa lihat sekali lagi saya tunjukkan ini di surat 26 ayat 49 sampai ayat 51. Mungkin saya baca. Kemudian surat 7 ayat 104 sampai 117. Fir'aun mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Seperti apa pendustaannya itu? Kemudian di surat 26 ayat 52 dan sampai ayat 63. Tamat riwayat Fir'aun di sini, Bapak, dan bala tentaranya, dan berakhir ya kekuasaannya Fir'aun. Disebutkan di surat 26 ayat 52. Ditinggalkan
kenikmatan dunianya, ditinggalkan kebun-kebunnya, ditinggalkan kerajaan yang dibangun, wes ditinggalkan kabeh oleh Firaun, ditinggal kelep, ditinggal kelep nanggone Laut Merah. Kira-kira seno kerajaan ono wonge enggak? Nah, itu sudah diceritakan. Oke, itu sudah diceritakan. Mesti deh ya si ono ya, si loro mesti si ono. Yo kak kabeh kan gak gak metu kabeh ngono. Ono sing siji loro. Terus kerajaane dipek sapa? Nah, itu sudah diceritakan yo. Gak ero ya. Gak usah cerita lek gak diceritakan. Bapak Ibu sekalian, itulah keangkuhan Fir'aun. Maka di akhir ayat itu disebutkan begini. Di akhir ayat surat 28 ayat 36, wa ma sami'na bihadza min abainal awwalin, dan kami belum pernah mendengar seruan seperti ini pada nenek moyang. Omongan Fir'aun. Seruan tersebut ialah yang memerintahkan untuk menyembah Allah semata. Kebiyen gak ono ngoten Fir'aun. Tiada sekutu baginya. Kebiyen lo gak ono kalimat ngono, ajaran ngono gak ono. Nenek moyang, lanjane nenek moyangnya keplek kok. Jadi mereka itu menjawab, kami belum pernah melihat seorang pun dari nenek moyang kami dahulu yang memeluk agama seperti ini yang dibawa Nabi Musa itu. Artinya supaya menyembah Allah saja. Gak ono nenek moyang biyen mengajarkan seperti itu. Benar. Memang keluarga Fir'aun bukan keluarga muslim, Bapak. Makanya omongan ini ngoten. Dan kami belum pernah melihat orang-orang melainkan mereka mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Bapak Ibu sekalian, ini di ayat 36. Lalu di ayat 37, bagaimana peran Nabi Musa terhadap Fir'aun selanjutnya? Nah, ini ceritanya panjang. Betul cakap ini lah. Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Tidak ada pertanyaan? Monggo, ada yang bertanya? Apa? Agamanya Fir'aun. Gak dia agama Fir'aun. Kafir kan. Menyekutukan Tuhan, bahkan dia merasa dirinya menjadi Tuhan. Sehingga orang disuruh menyembah Fir'aun. Makanya gak dia agama. Betul. Dan dia agama berarti melok aturan. Gak dia agama, merasa dirinya jadi Tuhan. Makanya sak Mesir kok menyembah Fir'aun. Siapa yang gak nyembah? Pateni dan zaman waktu itu kan namanya berkuasa dengan tangan besi. Moga-moga ada tambahan ilmu untuk kita semuanya dan kita diberi oleh Allah pada akhirnya nanti menghadap Allah husnul khotimah. Ya wis ngeten iki lho Pak, titik atau titik mana tambah mana titik mana diikuti mana titik mana. Terus lak go Pak. Terus go. Lek gak go berarti bocor. Nggih, berarti bocor. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.